Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12, saya Laila Tusangada dan rekan saya Nopika Ayu Lestari. Kali ini kami akan menjelaskan tentang desain program pengayaan bersama dosen pembimbing kami, Pak Romi. Oke, selanjutnya menurut Izati 2015 mengatakan bahwa program pengayaan adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Jadi menurut Izati ini, program pengayaan itu salah satu upaya agar siswa itu yang tadinya sudah mengerti lebih memperluas pengetahuan yang dia udah miliki, yang tadinya cuma mengerti ini, dengan adanya pengayaan dia lebih memperluas, oh jadi ini begini, lebih spesifiknya. Selanjutnya menurut Ibrahim Bafaldol 2013. Nah, menurut Ibrahim ini dia mengatakan bahwa metode program pengayaan itu harus menggunakan metode yang digunakan dapat bervariasi sesuai dengan sifat, jenisnya, dan latar belakangnya gitu, agar siswa tidak kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu menurut Depdiknas 2013 21 sampai 22, di sini juga mengatakan bahwa guru perlu yang namanya mengantisipasi dengan menyediakan program-program atau aktivitas yang sesuai dengan KD untuk memperluas peserta didik. Nah, di sini si guru juga harus mengantisipasi program-program tersebut dengan menggunakan bisa dengan fasilitas media, berbagai sumber media, terus dengan buku atau majalah atau koran atau perpustakaan yang ada untuk siswa gitu. Jadi siswa itu bukan hanya mengetahui dari buku yang dipelajari seperti buku tema, bukan hanya dari situ. Jadi guru itu harus memberikan fasilitas seperti guru memberikan majalah atau koran. Nah, dari situ siswa pun bisa memperluas juga ilmu pengetahuannya bukan dari satu sumber buku yang dipelajari di sekolah tersebut. Oke, next. Selanjutnya ada jenis-jenis program. Di sini menurut Depdiknas 2013 20 sampai 22. Nah, di sini juga mengatakan bahwa jenis-jenis program itu ada 3 kan. Yang pertama, kegiatan eksploratori yang masih terkait dengan KD yang sedang dilaksanakan, yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Nah, maksud disajikannya ini bisa berupa seperti peristiwa sejarah atau buku atau narasumber atau penemu-penemu para ahli atau uji coba kayak praktek. Terus ada yang pokoknya secara reguler dan tidak mencakup dalam kurikulum, pokoknya di luar kurikulum gitu loh. Jadi si siswa itu kegiatan eksploratorinya itu bukan hanya dari pelajaran yang dia pelajari, tetapi dia juga mendapatkan pelajaran yang di luar kurikulum gitu. Terus yang kedua ada keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Jadi di sini maksud dari keterampilan itu guru memberikan keterampilan dalam proses pembelajaran. Nah, seperti memberikan tugas individu atau memberikan sedikit tugas kepada siswa agar siswa itu juga lebih memperdalam ilmu yang dia pelajari hari itu. Jadi memberikan tugas hari ini agar pembelajaran ini itu nyangkut gitu di otak. Selanjutnya jenis-jenis programnya itu yang terakhir ada pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi, merupakan pemecahan masalah. Nah, di pemecahan masalah ini baik pemecahan yang nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau tinggi berupa atau pendekatan penelitian ilmiah. Jadi di sini tuh pemecahan masalah tuh ada ditandai dengan 6. Yang pertama, identifikasi bidang permasalahan yang akan dikerjakan. Jadi ketika si murid itu diberikan suatu tugas pemecahan masalah, jadi siswa itu harus mengidentifikasi bidang permasalahan ini tentang apa, misalnya tentang keluarga atau tentang hewan atau tentang tumbuhan. Lalu yang kedua itu menentukan fokus masalah. Jadi siswa itu harus tahu ini problemnya masalah apa sih, tujuannya itu apa yang dicapai. Lalu ada penggunaan berbagai sumber. Nah, siswa ini harus dalam memecahkan masalah, siswa juga harus mempunyai sumber seperti jadi kalau mau mecahin masalah ini dari sumber ini nih, katanya kalau dari buku ini harus begini. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada kayak pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan.
Jadi siswa itu udah ada rincian. Oh, jadi menurut sumber ini begini nih. Oh, rinciannya. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti hewan, ini misalnya kita mau meneliti, ada permasalahan dalam hewan. Kok ini hewan misalnya sakit? Masalahnya fokus. Oh, dia sakit apa? Kita lihat di sumber. Oh, jadi sakit misalnya demam. Oh, sakit demam disebabkan karena ini. Nah, siswa juga harus mengumpulkan data. Itu obatnya apa, perawatannya apa, seperti itu. Langsung terus setelah itu harus menganalisis datanya. Harus didata. Jadi si hewan ini demam karena misalnya biasa itu hewan demam karena dia kurang tidur. Terus solusinya dia harus tidur istirahat. Lalu yang terakhir ada penyimpulan hasil investigasi. Nah, dari hasil ini siswa itu membuktikan bahwa dia itu bisa memecahkan masalah, baik berupa nyata atau penelitian ilmiah. Seperti itu. Oke, next selanjutnya itu ada menurut Syarif 2013 440, dia itu mengatakan bahwa guru dapat memfasilitaskan peserta didik dengan memberikan berbagai sumber belajar seperti perpustakaan, majalah, koran, internet, narasumber, atau pakar-pakar lainnya. Nah, jadi program pengayaan dilakukan ketika peserta didik teridentifikasi telah melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Jadi guru perlu yang namanya mengantisipasi dengan menyiapkan program-program atau aktivitas yang sesuai dengan KD untuk memfasilitas peserta didik. Seperti guru misalnya menjelaskan tentang pembelajaran IPA. Nah, dari pembelajaran IPA si guru itu harus memfasilitas seperti misalnya membuat membuat lampu seri. Berarti si guru itu harus memberikan fasilitas seperti baterai atau lampu, lalu kabelnya. Nah, di situ berarti siswa dapat memperoleh ilmu yang bukan hanya sekedar gambar atau video, tetapi dia itu bisa mempraktekkan dari program pengayaan tersebut. Nah, yang melakukan identifikasi, perencanaan, dan pelaksanaan program pengayaan itu adalah guru kelas. Nah, apabila diperlukan, guru juga dapat melakukan kerjasama dengan narasumber. Itu apabila dibutuhkan. Narasumber itu seperti apa? Misalnya guru kekurangan fasilitas atau misalnya memerlukan proyektor, berarti kan guru harus ke kepala sekolah meminta seperti itu. Nah, terus program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui ketuntasan belajar dengan memerlukan waktu lebih sedikit daripada teman-temannya. Nah, waktu yang masih tersedia itu dimanfaatkan peserta didik untuk memperdalam atau memperluas atau juga bisa mengembangkan hingga mencapai namanya tahapan-tahapan jenjang-jenjang pengetahuan si anak itu. Jadi dengan adanya karakteristik ini si siswa itu bukannya hanya sudah mengetahui materi si A, udah begitu aja, bukan. Cuman karena adanya karakteristik dari program pengayaan ini, siswa itu bisa yang namanya udah mengerti ini. Nah, guru memberikan pengayaan, program pengayaan dan memberikan fasilitas yang tersedia. Si siswa juga jadinya lebih mengerti, lebih spesifik tentang pembelajaran yang dipahami tentang metode A. Metode A itu si guru dengan memberikan program pengayaan menjadi lebih spesifik dan lebih mudah dipahami, lebih mudah diingat. Terus juga siswa bisa mempraktekkan secara langsung. Seperti itu. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nopika Ayu. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan program pengayaan. Menurut tim Direktorat Pembinaan SMP tahun 2017 P24-30, bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui yang pertama ada belajar kelompok, yaitu sekelompok pelajar atau peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Selain itu, secara sekelompok, peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Yang kedua ada belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek, ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu. Selanjutnya, kegiatan pengayaan dibagi menjadi dua macam, yaitu pengayaan horizontal dan pengayaan vertikal.
Yang pertama ada pengayaan horizontal, yaitu upaya memberikan tugas sampingan yang akan memperkaya pengetahuan siswa, mengetahui materi yang sama, karena dalam suatu kelas siswa dan teman-temannya yang memiliki perbedaan tingkat pengetahuan mungkin akan merasa bosan atau jenuh bila seorang guru tetap menerangkan bahan yang sudah diselesaikan atau dikuasainya. Terus yang kedua ada pengayaan vertikal, yaitu kegiatan pengayaan yang berupa peningkatan dari tingkat pengetahuan yang sedang diajarkan ke tingkat yang lebih tinggi yang akan diajarkan kembali, sehingga siswa maju dari satuan pelajaran yang sedang diajarkan ke satuan pelajaran berikutnya menurut kemampuan dan kecerdasannya sendiri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip program pengayaan. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam konsep program pengayaan menurut Katena 1992 yang dikutip Ibrahim Bafadal tahun 2013 adalah yang pertama ada inovasi. Guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan kekhasan peserta didik, karakteristik kelas, serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik. Terus yang kedua itu ada kegiatan yang memperkaya. Dalam menyusun materi dan mendesain pembelajaran pengayaan, kembangkan dengan kegiatan yang menyenangkan, membangkitkan minat, merangsang pertanyaan dan sumber-sumber yang bervariasi dan memperkaya pengetahuan. Lalu yang selanjutnya ada merencanaan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Misalnya dengan memberikan proyek, pengembangan minat dan aktivitas-aktivitas mengunggah playful, menerapkan informasi terbaru, hasil-hasil penelitian atau kemajuan program-program pendidikan terkini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.